akan share ini ya, share apa namanya, nah. Saya kira sudah terlihat ya, materi saya sudah terlihat. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Kalau kemungkinan tidak terlihat lagi, saya tolong diinformasi infokan. Ini matematika teknik 1. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya materinya bisa Anda lihat di buku pedoman ya. Di pokok bahasan, ini matematika teknik 1, TKM-nya ini ya, TKM-nya segini, bebannya 4 SKS. Nah, ini bebannya 4 SKS, mata kuliah wajib. Ini MKWPS, ini mata kuliah wajib program studi. Prasyaratnya ini kalkulus ya. Kalau Anda belum belum memprogram kalkulus, itu tidak boleh memprogram ini. Tapi karena materinya baru, biasanya langsung. Tujuan dari matematika teknik 1 adalah memahami prinsip aljabar dan metode penyelesaian. Prinsip aljabar linear, ini persamaan diferensial linear, dan metode penyelesaian persamaan diferensial untuk persoalan teknik. Ini pokok bahasanya nanti kira-kira ini ya. Ada persamaan linear, kemudian persamaan diferensial ordiner atau persamaan diferensial biasa order 1, order 2 dan sebagainya. Materinya nanti saya lebih detail seperti ini. Saya sudah ringkas ya. Ini pokok bahasanya nanti ada, kalau saya bisa kelompokkan jadi 5 bab ya. Bab pertama adalah tentang persamaan diferensial orde 1. Apa yang dinamakan orde nanti saya jelaskan. Kemudian persamaan diferensial orde 2. Nah, yang dimaksud dengan orde ini gini lah. Ini bisa nulis pakai. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Musyarif Alumtas. Ngapunten Pak, itu PPT-nya nggak jalan tak Pak? Oh, makanya itu nggak jalan, saya dicontohkan ya. Karena ini pakai pakai Google Meet, saya nggak terlalu. Nah, ini ya, ini kelihatan. Ya Pak. Ini kelihatan pokok bahasan ya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, yang dimaksud dengan orde itu adalah kalau persamaan diferensial itu nyatakannya kan dengan ini ya, di gitu ya. Ada juga nanti yang d kuadrat y per d kuadrat gitu ya. Ada juga nanti yang 3 dan sebagainya, d pangkat 3y per d kuadrat. Nah, d pangkat 3. Nah, 1, 2, 3 ini menunjukkan orde. Jadi kalau ini itu berarti ordenya 1. Kalau ada persamaan yang hanya punya ini saja, maka ini namanya persamaan diferensial orde 1 ya, karena ini hanya pangkat 1 aja ya. Kalau yang sebelahnya ini itu 2, karena ini dinamakan d kuadrat y per d kuadrat, sehingga ini namanya persamaan diferensial yang ordenya 2 ya. Ini 3 dan seterusnya ya.
Sebentar, error lagi. Ya, jadi yang dimaksud dengan orde 1, orde 2, orde 3 dan sebagainya itu, tapi di sini kita akan pisahkan jadi orde 1, orde 2 dan orde tinggi. Di atas 2 itu kita namakan orde tinggi, jadi di atas 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian nanti pokok bahasanya itu ada orde 1, orde 2 kita selingi dengan nanti yang dinamakan dengan metrik dan sistem persamaan linear. Kemudian ke PD orde 2, kemudian ditambahkan lagi ada materi tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini adalah suatu metode yang dipakai untuk penyelesaian persamaan diferensial. Jadi ini semua sebenarnya materi kita adalah persamaan diferensial. Kalau kemarin kalkulus itu materi kita adalah turunan dan integral. Nah kalau yang matek 1 ini adalah PD, persamaan diferensial. Ini semua bicara tentang persamaan diferensial. Nah SPL ini, sistem persamaan linear ini juga adalah nanti diaplikasikan di dalam sistem persamaan linear, terutama nanti untuk aplikasi di dalam penyelesaian dengan menggunakan komputasi ya, numerik ya. Secara numerik di semua ini hubungannya dengan persamaan diferensial. Nah kemudian kalau kita ingin lebih detail tentang pokok bahasanya, maka PD orde 1 nanti dibagi menjadi beberapa subbab ya. Subbab ini ada yang ini subbab ini adalah metode sebenarnya, metode penyelesaian dari PD orde 1. Contohnya di sini metode integrasi langsung gitu ya. Ada juga nanti namanya metode pemisahan variabel, metode mungkin, metode faktor integrasi, atau metode Bernoulli atau metode eksak dan sebagainya. Nanti ada banyak sebenarnya di sini ya. Nanti kita akan coba pelajari satu persatu. Kalau ini kayaknya saya nggak yakin di SMA itu sudah diajarkan, belum. Kalau kalkulus itu sudah banyak diajarkan, seperti turunan, integral itu sudah banyak diajarkan. Tapi kalau ini kayaknya masih materi baru buat Anda. Kemudian yang PD orde 2 nanti juga ada nanti subbabnya itu adalah yang dinamakan penyelesaian mungkin dan penyelesaian non mungkin ya. Nanti tidak di belakang saya pemahaman. Kemudian yang sistem persamaan linear itu nanti ada namanya penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode inverse metrik ya. Mungkin di SMA kalau metrik sudah ya. Tapi sistem persamaan linearnya mungkin masih belum. Metode inverse metrik. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan dan seterusnya. Ada orde tinggi itu PD yang di atas 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kemudian yang sudah dijelaskan transformasi adalah metode untuk penyelesaian PD dengan kita mentransformasi persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Ini Laplace ini yang menemukan dan Laplace ini dia membuat suatu rumusan transformasi ya, dari persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, sehingga untuk mudah kita selesaikan. Di persamaan diferensial yang sulit mudah diselesaikan dengan kalau kita transformasi yang namanya transformasi Laplace. Nah ini adalah perkenalkan nama saya Naruto Netoma. Ini stuck di PPT aja kah, Prof, atau gimana, Pak? Ini masih di sini ya? Ini enggak kelihatan ya? Iya, masih di PPT dari tadi. Masih nggak ada perubahan, Prof.
Ini kan di pokok bahasan ya, memang saya masih di pokok bahasan. Kelihatan ya? Kelihatan bro. Kelihatan ya, pokoknya nanti yang saya omongkan tadi masih di ini ya, di apa namanya, di materi pokok bahasan. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini sudah pindah belum? Sudah pindah ya? Nah, gini aja wes. Ini adalah pustakanya ya. Pustakanya, tapi sebenarnya pustaka itu bebas ya. Saya biasanya menggunakan buku yang namanya buku matematika untuk teknik. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Karangannya adalah karangan Kak Astrud. Ya, ini nanti yang akan banyak saya pakai untuk menjelaskan materi tentang ED. Kenapa saya milih buku ini? Karena buku ini sederhana, gampang dipahami, kemudian contoh-contohnya banyak. Silahkan di-download aja, saya kira ada ya. Saya juga punya downloadannya, e-booknya. Kalau memang nggak mau, kalau memang nyaman dengan buku e-book ya silahkan di download, nyari ya, cari di download, Anda mungkin lebih pinter. Tapi kalau ada beberapa mungkin yang agak tidak nyaman ya dengan e-book, mungkin lebih senang pakai yang hard, ya silahkan dibeli, itu tidak mahal. Kalau di Togamas itu kalau kita cari yang ini kan ada kelas-kelas yang buram itu ya, itu mungkin saya kira lebih murah. Ini untuk yang sederhana ya. Ini teori-teorinya ada di ini ya, matematik. Tapi kalau untuk aplikasinya itu ada di ini yang namanya Advanced Engineering Mathematics ini. Ini apa ini? Advanced Engineering Mathematics kalangan Erwin Kreyszig. Ini juga bisa Anda Anda download juga ya. Tapi ini sedikit agak advance, jadi nanti banyak di aplikasi ya. Ini aplikasinya banyak. Cuma untuk pemahaman teorinya itu saya kira lebih bagus di yang pertama tadi. Tapi kalau ini sudah akhir ya, silahkan pakai yang lengkap. Karena ini nanti yang ada hanya aplikasi-aplikasi, bukan teori dasar. Nah, ini yang sebelah kanannya lagi, ini adalah yang bahasa Inggrisnya. Namanya Kak Astrud, tapi yang model bahasa Inggris. Jadi kalau Anda download itu mungkin nanti Anda ketemu yang bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sama aja. Yang kalau Anda download itu saya kira nanti yang akan muncul adalah yang berbahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa. Itu saya kira pustakanya. Kemudian saya tak pindah dulu ya. Nah, sekarang zamannya ini ya, capaian pembelajaran ya. Sehingga nanti di dalam matematika ini ada namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah akhir kuliah Anda nanti akan bisa apa gitu ya. Nyatakan secara kualitatif ya. Yang pertama adalah kita ada 4 CPMK, 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama CPMK 1 adalah mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode metrik ya, dengan benar. Ini bukannya dengan sistem persamaan linear. Kemudian yang CPMK 2 adalah mampu menyelesaikan persamaan diferensial order 1. Nah, ini order 1 gitu nanti. Jadi Anda bisa menyelesaikan sistem persamaan diferensial 1. Kemudian CPMK 3 mampu menyelesaikan persamaan diferensial linear order 2 dan tinggi. Ya, order 2 dan tinggi digabung jadi 1. Kemudian CPMK 4 adalah mampu menyelesaikan persamaan dengan metode. Ini yang keempat adalah transformasi Laplace. Sama aja sebenarnya, tapi ini dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah. Ini isinya sebenarnya perdebatan yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini ya. Ya.
Nah ini yang penting buat Anda mungkin ya. Jadi nanti ini prosentase penilaiannya ya. Nah, prosentase penilaiannya itu kita ada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Terus saya tampilkan dalam bentuk yang besar bisa nggak ya? Ini ya, besar ini ya. Nah ini ya, tugas, kuis, UTS, dan kuisnya nanti ada 2 kali. Tugasnya nanti ya setiap saat ada tugas ya. Kemudian kuis, UTS, kuis 2, UAS gitu ya. Nah Anda perhatikan ini CPMK 1 dan 2. Contoh misalnya ini UTS ini menilai CPMK 1 dan CPMK 2. Artinya di sini dia hanya sampai UTS kita hanya belajar tentang sistem persamaan linear dan tadi periode 1 gitu ya. Jadi sampai UTS kita hanya bicara tentang sistem persamaan linear dan periode 1. Kemudian yang sebelah kanan UAS nanti yang kita nilai adalah CPMK 3 itu adalah periode 2. Nah ini yang CPMK 4 itu adalah tadi transformasi Laplace gitu ya. Jadi ini menunjukkan subbabnya tadi PMK. Nah ini prosentasenya. Kita lihat contohnya misalnya UAS. Ini CPMK 3 punya prosentase yang lebih tinggi dibanding CPMK 4 gitu ya. Jadi artinya kalau Anda menyelesaikan CPMK 3 itu Anda nilainya benar daripada CPMK 4, ya ini nilainya lebih bagus daripada itu. Kemudian bobotnya berapa? Yang sebelah kanan sendiri bobot itu tugas itu dikasih bobot 20% dari nilai akhir gitu ya. Kuis 1 10%, UTS 30%, kuis 2 10%, dan UAS 30%. Ini ya, ini mungkin penting buat Anda untuk strategi nilai ya ini bobotnya lebih bagus banyak daripada ini 1 dan 4, sehingga Anda harus lebih intens perhatikan untuk yang CPMK 2 dan CPMK 3, atau ini di sini adalah periode 1 dan periode 2 ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pengenalan RPS, rencana pembelajaran semester. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang ini. Kalau nggak ada, saya masuk ke RPS ya. Ini Pak, saya merasa diri perkenalan nama saya mau Bang. Untuk PD1 dan PD2 itu seperti apa ya Pak ya? Ya tadi dua, ya tadi saya katakan tadi ya. Nanti saya jelaskan pada saat kita masuk aja ya. Apa PD1 itu seperti apa, sama diferensial itu apa sih gitu ya. Nanti saya jelaskan saat kita masuk. Ini waktunya saya nggak bisa lama ya. Nanti apa bedanya antara periode 1 periode 2 nanti saya jelaskan di offline saja ya. Itu sebenarnya sudah intinya kuliah nanti di situ. Ya gitu ya, Mas Syahrul ya. Ya Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, saya lanjutkan tentang RPS. Nah, RPS itu isinya itu adalah rencana pembelajaran dalam satu semester. Jadi Anda dalam satu semester itu yang harus akan dikerjakan itu apa gitu ya. Ini saya langsung skip bawah ya. Di sini ada CPMK itu ada juga di sini. Nah ini ada juga CPMK ya.
sini. Kemudian ada juga deskripsi singkat mata kuliah, gitu ya. Kemudian ada juga materinya seperti tadi ya, ini yang saya share tadi, ini ditulis juga lagi di sini materi pembelajaran tadi. Kemudian pustakanya juga di-share di sini ya. Basic, ada lagi yang murai dan seterusnya. Nah, yang penting mungkin bagi Anda adalah yang ini, yang minggu-minggu ini. Jadi ini di sini dijelaskan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya, itu secara detail itu yang akan kita pelajari apa ini apa namanya, rencana ya, rencana pembelajaran. Di rencana kadang juga sedikit meleset. Nah, contoh misalnya minggu pertama itu kemampuan akhir yang Anda dapat itu apa? Mampu memahami, menjelaskan sistem perkuliahan. Ini sistem kan belum ya? Mampu memahami dan menjelaskan pokok bahasan yang diajarkan. Tadi sudah diajarkan. Mampu menjalani aplikasi nanti aja. Nah, bagaimana indikator penyelesaiannya, indikator penilaiannya seperti apa? Ini yang penting yang sebelah sisi kanan ini. Yang ini ya. Nah, sebentar. Nah, yang materi pembelajaran itu yang penting. Nah, ini apa yang akan dipelajari di sini? Yang pertama adalah capaian pembelajaran, pokok bahasan, RPS, sistem penilaian, aturan penilaian, presensi dan sebagainya. Kemudian aplikasi ini, gitu ya. Kemudian di sini jelaskan juga yang minggu kedua itu kita masih bicara tentang periode 1 gitu ya. Definisi nanti di sini kita lihat, nanti yang kita lihat nanti di sini. Itu nanti di minggu kedua kita akan bicara tentang definisi persamaan diferensial. Apa itu sebenarnya persamaan diferensial? Bagaimana diferensial bisa terbentuk gitu ya. Bagaimana pembentukan persamaan diferensial gitu ya. Dan ini akan saya terangkan satu luring saja. Kemudian yang ketiga di sini mungkin metode, ada satu metode namanya metode integrasi langsung gitu ya. Demikian seterusnya minggu ke-3, minggu ke-4 ini saya nggak tahu apakah di website ini sudah ada, saya kira belum ya. Ya nanti kalau mau tanya secara detail nanti bisa tanya ke saya. Jadi prinsipnya adalah RPS itu seperti ini. Jadi setiap minggu itu apa yang akan kita kerjakan, kita laksanakan. Jadi seperti ini contohnya minggu ke-7 kita nanti akan kuis. Minggu ke-7 kuis sebagai nanti kuis itu adalah persiapan UTS ya gitu. Jadi Anda setelah kuis langsung nanti minggu ke-8-nya adalah UTS. Contohnya ya, jadi minggu ke-7 Anda siap-siap untuk kuis. Demikian juga seterusnya. Ini minggu ke-11, contohnya minggu ke-10 kita bicara tentang persamaan diferensial ada 2 non homogen gitu ya. Minggu ke-11 transformasi Laplace ya. Minggu ke-13 kita nanti ada aplikasi persamaan diferensial mungkin di dalam perpindahan panah, ini ya, tambahan saja ya. Aplikasi di dalam mekanika fluida gitu. Kemudian di minggu ke-15 kuis, minggu ke-16 UTS. Nah itu kira-kira yang dimaksudkan RPS itu seperti itu. Nanti kalau ingin tanya lebih detail nanti silahkan tanya ke saya. Ini kayaknya ini belum di-share ke mahasiswa. Nanti rencananya sih kita akan online kan di dalam website mesin. Tapi saya nggak tahu sampai kapan ya, tergantung nanti KPS. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bicara tentang aturan perkuliahan. Sebentar. Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke yang terakhir tentang aturan perkuliahan. Ini aturan perkuliahan itu saya nggak punya PPT-nya enggak. Jadi yang pertama ya di perkuliahan saya itu yang
paling penting adalah on time. Seperti mungkin di kelas C sudah kemarin kita bahwa kita harus selalu on time. Masuk kelas on time dengan toleransi, biasanya saya toleransinya hanya 10 menit ya. Nanti kalau ada perubahan jadwal atau perubahan jam, nanti saya akan informasikan ke ketua kelas. Ya, ini saya anggap ketua kelasnya tadi Mas Hakim ya, siapa sini? Jaya Pak. Oh iya saya. Hakim. Jadi Jaya sama Hakim ya. Hakim itu kelas A ya. Jaya kelas C. Saya ini yang kemarin ya. Mas Jaya sama Mas Hakim nanti saya akan informasikan lewat kalau misalnya ada perubahan jam tayang, perubahan perkuliahan. Tapi yang jelas saya berharap Anda untuk on time 10 menit. Karena kita nanti mungkin kuliahnya itu tidak lama ya, mungkin hanya 1 jam dan sebagainya. Sehingga kita lebih bagus mulai di awal gitu ya. Kemudian aturan yang lain itu mungkin ya seperti biasa Anda harus pakai pakaian yang sopan dan sebagainya ya, pakai sepatu dan sebagainya. Kemudian tentang presensi ya, presensi selama ini kita presensinya online ya, kita nanti saya akan di awal kuliah saya akan berikan link presensi biasanya gitu ya. Jadi awal kuliah saya akan berikan link presensi untuk Anda bisa presensi. Makanya, tapi saya berharap presensi ini ya jujur ya, yang di rumah ya nggak boleh presensi ya, yang hanya masuk aja yang boleh presensi. Ya kadang-kadang nanti saya hitung juga ya, yang presensi berapa, yang ada di sini berapa ya gitu ya. Biasanya kalau ada kecurangan presensi ini juga bisa dianggap kecurangan akademik kalau ditelusuri nanti. Kecurangan kalau Anda presensi absen, titip absen lah, itu juga dianggap salah satu namanya kecurangan akademik. Kalau di dalam kuliah kecurangan akademik itu hukumannya cukup fatal ya. Apapun yang dinamakan kecurangan akademik itu kalau di dalam perkuliahan itu ya agak fatal. Maksudnya hukumannya cukup fatal. Anda sedikit mencontek yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tapi kalau sudah ketahuan mencontek ya sudah, berarti Anda harus gugur 1 semester. Sering ya seperti itu, dulu juga sering. Saya juga dulu sering saya pernah jadi KPS, saya juga sering mengukurkan dalam sekali gugur itu bisa 6 orang seperti itu. Ya itu mungkin ya sebenarnya kalau Anda ini jujur saja ya nggak ada masalah. Kita sama-sama melaksanakan etika akademiknya yang baik. Saya kira itu ya, nanti mungkin untuk UIS ya, kemudian UTS, UAS itu kebanyakan nanti kita close book. Tapi nanti saya akan berikan kesempatan untuk membuat semacam catatan ya, 1 lembar catatan yang bisa Anda bawa saat UTS gitu, biasanya gitu ya. Berarti juga di kuliah kalkulus ya kemarin Anda diperbolehkan untuk membawa 1 lembar catatan. Tapi yang jelas tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa komputer dan sebagainya. Hanya bawa lembar catatan itu. Kemudian yang terakhir, saya minta Anda untuk mencatat. Nah, jadi nanti persiapan untuk yang kelas C, bukunya belum diambil, nanti silakan diambil. Siapkan 1 buku sendiri untuk mencatat materi kuliah. Nanti sewaktu-waktu buku itu saya minta untuk dikumpulkan gitu. Karena saya berharap Anda untuk aktif mencatat ya. Karena matematika itu kan berlatih ya. Hingga Anda harus tidak bisa membaca, tidak boleh membaca. Harus aktif
psikomotoriknya harus juga ikut ya. Jangan mendengarkan saja, tapi harus juga ikut. Sehingga Anda harus berlatih. Itu saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan di awal kuliah. Jadi ada pokok bahasan, ada RPS, ada aturan-aturan perkuliahan ya. Kemudian untuk yang materi kuliah mungkin saya akan berikan minggu depan saja ya. Jadi minggu ini kita hanya masuk 1 kali ini aja ya. Nanti saya akan anggap ini semua masuk ya hari ini. Jadi nanti saya akan absenkan saja. Untuk minggu depan baru kita absen secara online gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Bisa kalau task itu untuk buku kelas C pengambilannya kapan ya Pak ya? Waktu Ya nanti kalau saat minggu depan ya, saat luring ya. Oh, minggu depan ya Pak. Silakan Pak. Saya taruh di ruang ruang pantry ya, kalau belum hilang. Ya minggu depan ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan ya Bapak, nama saya Hanif. Ya. Ya. Untuk buku catatan dengan buku tugas, apakah digabung atau dipisah Pak? Kalau tugas mungkin nanti saya secara daring ya, secara online. Jadi nanti tugasnya itu secara online saya akan bikin kayak Google Classroom gitu ya, tapi bukan Google Classroom, nanti kita pakai Rooms ya, kalau boleh ya. Kalau nggak boleh berarti kita nanti pakai Google Classroom bisa, atau Rooms. Kalau di kan Google Classroom-nya UB itu namanya Rooms, atau zaman dulu VLM 2 itu ya, tapi sekarang sudah ganti namanya Rooms. Nah nanti kita akan materi kuliah nanti saya akan saya upload di situ kalau memungkinkan. Jadi kuliah-kuliah kita ini yang yang catatan kuliah itu mungkin nanti saya akan upload kalau waktunya longgar ya. Biasanya nggak ada ya. Biasanya kadang saya lupa juga men-screenshot ya apa yang sudah, makanya Anda juga harus menulis saja. Karena saya jarang menggunakan PPT kalau matematika itu kan tidak pakai PPT ya, tapi pakai menulis saja, kita tulis saja. Jarang pakai PPT, PPT-nya sekali dua kali. Tapi kebanyakan kita pakai papan. Atau nanti saya pakai ini apa? Wacom ya, yang ini ditulis ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, nama saya Muhammad Rifki Faizal. Izin bertanya Pak, untuk bukunya itu ada ketentuan khususnya gitu Pak, kayak ukurannya atau? Ya, pokoknya buku kosong aja ya. Buku kosong yang isinya catatan Anda gitu aja. Catatan Anda selama kuliah. Nah, terserah nanti misalnya tugasnya itu Anda juga tulis di situ juga nggak apa-apa. Tapi biasanya tugas itu tulis, tapi saya suruh upload gitu. Saya suruh upload, ya nggak apa-apa sih sebenarnya ditulis di situ aja ya. Nanti tinggal Anda foto, Anda upload gitu ya. Di Hanif tadi pertanyaannya. Jadi tugasnya ditulis saja di bukunya, tapi nanti kalau upload ya silahkan di scanner saja ya. Di scan pakai handphone itu di upload di dalam. Tapi saya minta upload karena saya lebih mudah, gampang untuk membaca itu di online dia. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi tidak untuk sedikit di konsen di sini karena ini 4 SKS ya. Nilai saya nanti terbuka ya, nanti silakan ditanyakan kalau memang Anda merasa benar tapi salah atau benar dan seterusnya, itu silakan nanti ditanyakan ya. Tapi saya lebih suka kalau Anda tanyanya itu offline, bukan lewat WA.
Misalnya ada apa namanya, misalnya kuis, misalnya UTS ya, Anda salah, benar, salahkan, dan saya bagikan Anda, oh ini salah betul kan, itu saya minta Anda datang offline saja ya, jangan lewat WA. Saya enggak kurang suka kalau lewat WA, karena kita diskusi, saya nggak bisa nulis panjang. Kalau WA kan harus nulis ya, malas nulis. Jadi kalau ngomong kan gampang ya, ini silakan, ini saya disilakan datang ke saya kapanpun, silakan, ya masalah. Ya kalau ada misalnya protes dan sebagainya, monggo silakan, nanti kita diskusi bareng. Tapi offline, bukan lewat WA. Ya. Dan nggak usah janjian, saya setiap hari ke kampus. Ya silakan cari saya dimanapun. Ya. Tapi biasanya saya ada di ruang pantry itu ya, ruangnya yang itu ada sofa itu, saya selalu ada di situ kalau tidak ngapa. Tapi saya ke kampus. Jadi langsung ke situ, langsung cari saya, langsung masuk cari saya, ketemu saya gitu loh. Jadi nggak usah lewat WA. Harus Pak mau janjian jam berapa, hari apa jam berapa. Kan saya menjadi aku ya, saya menjadi harus strict Maria. Nggak bisa fleksibel saya menjadinya, harus jam segini harus ketemu ini ya kan, nggak enak saya, jadi nggak enak saya melihat kalau harus janjian fix jamnya, kecuali kalau hal-hal khusus ya ini silahkan. Kalau hanya untuk yang tidak khusus ya pokoknya ketemu saya kapanpun saja silahkan, nggak usah pakai janjian, bebas ya, karena ya memang tugas saya adalah membimbing mahasiswa, membimbing Anda baik. Jadi memang tugas saya untuk melayani mahasiswa. Itu ya sih. Ya. Tanya untuk jadwal Bapak sendiri di kampus itu kapan saja ya? Kalau ya setiap hari, pokoknya saya mesti ke kampus itu mulai maksimal jam 9 ya, tapi nanti mungkin sekitar jam 2 itu pulang. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kecuali kalau hal-hal khusus saya keluar kota ya. Seperti ini saya keluar kota saya enggak. Tapi kalau nggak keluar kota saya pasti ke kampus setiap hari. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Kita ketemu minggu depan di jamnya masing-masing ya. Kita lanjutkan untuk bagaimana apa itu persamaan diferensial gitu ya, minggu depan. Baik Pak, terima kasih. Itu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah kita bersama ya. Salah satu ibadah kita yang benar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.